kita lagi ada di sebuah pabrik kertas yang berada pada orang pasti udah pernah tahu lah di sini ada kejadian apa aja, ada yang pernah lihat apa aja di sini karena terkenal banget sama yang namanya horornya tuh di sini karena bisnisnya itu kuat banget di sini. Tapi untuk pabriknya sendiri tuh lagi terus berjalan sampai sekarang, bahkan sampai sekarang pun masih ada yang kerja karena ada 3 shift di sini. Jadi kita akan penelusuran di sekitar pabriknya aja, di sekitar pinggirannya, nanti ada ke belakang atau ke kemudian itu kita bisa ke situ penelusuran. Buat yang mau nanya atau kalian ada masukan apa nanti selama penelusuran boleh kalian ketik aja di komen ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya seperti biasa. Jadi sebelum penelusuran kita coba berdoa dulu. Jadi kita panggilkan yaitu ada Kang Riki, ada Kang Maya, dan juga Om Bob. Untuk kali ini mungkin kita formasi kurang lengkap karena tidak ada Kang Riko dan Kang Robi karena lagi berhalangan. Kita mulai berdoa dulu lagi Om Bob. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum kita lanjutkan musim untuk berdoa supaya tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan selamat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Untuk berdoanya selesai kita coba penelusuran mana dulu nih Om? Pertama yang pasang di sini. Yang pertama langsung aja masuk di sini. Ini sudah ada penampakan juga. Apa tuh? Di sini juga ada penampakan. Di sini biasa sih yang ini pokoknya punya gelis biasa. Teman Kang Maya ya. Itu dari sini ada nih juga biasa Om Wowo. Oh gitu. Ini juga sangat luasnya sangat besar. Jadi kalau saya dari tadi lihat sih sebetulnya dari sekitar ini sih area pabrik ini sebetulnya ada di kuatannya di sini ini sangat besar. Itu Om Bobo. Di sini sangat besar. Di sini juga bukan hanya Om Wowo juga, tapi di sini ada tinggi besar, makhluk tinggi besar berwarna hitam di sini. Dan coba nanti kita mendekat aja nanti Kita masuk ke gedung ini dulu. masuk dulu mudah-mudahan bisa masuk tuh. Kita lihat aja. Ya, kita coba masuk. Nggak bisa masuk guys. Bisa masuk karena Jadi pintu udah dikunci digembok. Jadi kita nggak bisa masuk. Cuma kita bisa lihat di sini aja. Jadi ada apa aja? kalau di sini sih banyaknya tutupnya Inggris. Inggris yang Sasuke ya. Sasuke di sini banyak. Dan Sasuke ini juga ada makanan kecil. Kalau mudah-mudahan bisa kita kreasi ya. Jadi tadi coba untuk kreasi ternyata miskinnya tidak mau karena emang ada kekuatan yang dari miskinnya. Jadi kita langsung aja ke pohon. Yang tadi cuma miskin aja gitu. Miskin ada suara miskin juga. Karena di sini kekuatannya justru yang lebih besar di pohonnya. Pohon. Barang kalau nanti kita ngomongin masalah sejarah pabrik dulunya apa lokasi apa ini dulu. Biasanya nanti kalau untuk ngomongin sejarah biasanya nanti langsung masuk. Oke, mungkin kita akan langsung penelusuran nanti. Jadi caranya listrik terus hujan. Nah ini tuh pohon bukan beringin kan? Ini bukan pohon beringin, tapi ini pohonnya emang sudah lama.
Di sini juga justru kekuatannya juga besar ini di sini untuk wilayah ini. Ini yang gedung sini sebetulnya ini dari sini kekuatannya. Ini itu rajanya apanya sih ya? Sini. Kalau untuk sosoknya di sini Tetap ini, Omowo. Omowo. Jadi dia tuh penguasa di sini gitu. Penguasa di sini juga di sini ada makhluk yang tinggi besar juga, kan tinggi besar. Kalau untuk mungkin tangan sejarah nggak mungkin ke Omowo sini ya. Cuma di sini saya rasakan sih sebetulnya ada sosok lain yang Gimana kan? Apa yang akan melihat di sini? Maya. makhluk tinggi besar ya dibilang Omowo ini sudah setelah tahun 11 ada berapa? yang tinggi besar di sini. Gimana kan? Apa yang akan rasain kan? Ini gede banget sih orang. Di sini. Di sini juga ada sosok apa kan di sini? Ular Sini. ya. Gimana kan? Namanya di sini. Jadi di sini kotak Maya gede banget. Ada sosok ular yang bisa dibilang siluman di sini gede banget. Kan kayak om. Ini tuh posisinya di mana ya? Ya mama dia sih udah di gudang nggak? Jadi di sini ternyata energinya sangat 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 besar, termasuk di wilayah area sini yang dari mulai pohon yang tadi sampai di sini, terus ada juga itu pohon itu energinya besar. Terus juga di sini nih di atas ini banyak sekali makhluk yang termasuk tadi ya di sini ada juga berbagai siluman, terus juga sosoknya ini sangat sangat besar sekali. Juga di sini ada kayak perempuan rambut panjang, nama sebutannya kayak Wewe Ebel ya, namanya. Ya, Wewe Yang pohon Ebel. ini. Oh, pohon Ebel di sini, pohon Ebel. Wewe Wewe Ebel. Ebel. Tuh, jadi di sini ada Wewe Ebel di pohon ini. Kalau kalian ada yang lihat boleh yuk share ke kita juga kalau kalian ada yang lihat. Ini besar sekali energinya. Untuk di bawah, coba kita ke bawah aja. Tapi kalau malam, kalau saya lihat sih di sini nih, ini kan sebuah lapang kayak lapang tenis. Nah kita nggak bisa masuk. Jadi sebetulnya kalau malam di sini sekali banyak penampakan, termasuk di lapangan sini. Jadi kayak ada suara-suara yang lagi tenis padahal nggak ada. Lagi main tapi nggak ada. Banyak di sini biasa sih yang sering-sering yang makhluk-makhluk yang sering yang umum aja. Dan mungkin sini yang umum kayak yang miskin. Kalau untuk posisi juga ada di sini nih. Terus aja di situ. Terus kita nggak bisa masuk di sini. Assalamualaikum. Di sini kalau untuk mediasi, Mediasi sebenarnya sama apa sih kan yang ada di sini? Yang bisa kita dapat info. Ini Kang Maya. Kang Maya lihat apa bos? Wewe Ebel ya? Ebel. Apa?
yang ular itu. Orang Emel Apa? tapi Maksudnya perempuan juga. bukan tinggi besar tapi warnanya hijau. Buta hijau. Ini Buta hijau. hmm, Lagi ngeliatin ke orang. kotak hijau. Apa sih? Di mana di mana? Di situ. Nah, panggedena eta Di antara Makhluk, ya. makhluk lain. Ngomong apa sih Kang? Atau diem aja ngeliatin kita? cuma mediasi. Oke. Kalau mediasi kok berat. Silakan. Iya, weh. Kang Riki kira-kira apa nih yang bisa kita ajak mediasi? Ada yang mau nggak? Apa sama Kang Riki? Kalau untuk mediasi di sini sebetulnya sangat berbahaya karena memang di sini energinya besar terus Oh, juga banyak sih tengkorin sih asli makhluk. oh benar Oh. Jadi emang di sini makhluk-makhluknya juga ya ganas sih. Gitu. Oh. Masih jadi mereka tuh kalau ada yang lewat juga ya galak lah gitu. Galak. Kan biasanya kalau kita lewat juga ya makhluk asli itu biasanya ya biasa dia. Iya biasa dia. Iya, Ini mah galak nih. Oke. Ganggu juga di sini. Karena galak kita cari yang lain. Yang banyak kecelakaan di depan jalan raya. Hah? Sama makhluk di sini. Oh. Oh, jadi kalau yang biasa sering kecelakaan di depan jalan raya depan pabrik ini tuh makhluk yang di sini lah yang bikinnya gitu. Dan kalau mediasi di sini cukup berbahaya. Jadi kita kalau mediasi ke tempat yang lain aja katanya. Kadang nu kamari anu tadi berang muriling da ieu tanggal ieu. Jadi kalau ini sih kita agak apa ya? Jadi tuh ruangnya. Ini ruangan ada ruangan ya. Oh, ini ada ruangan juga. Kita coba masuk aja. Ya. Hah? Wah, hebat ya. Kenapa? Kenapa? Langsung ditembak. Jadi saya coba masuk. Cuman energi ini besar sekali sampai mual-mual. Dan kan di sini ini siluman sebetulnya. Jadi ternyata di daerah sini kebanyakan sih siluman dengan poinnya besar sekali, banyak besar tinggi besar. Semuanya pada tinggi besar di sini yang paling pohon-pohon. Ini memang raja-raja kalau di sini ya kan ya. Maksudnya penguasa yang kuat gitu energinya. Energi yang kuat bukan di sini. Di sini tuh. Ini Jadi kalau dari sekitaran pabrik, ini yang paling besar dari sini, dari mulai sini sampai yang tadi kita udah lewati, itu semua yang justru yang besar di sini. Bisa digambarin nggak sosoknya gimana? sentralnya di sini. Sosoknya bisa digambarin kayak gimana ya sih kan sosoknya? Tadi mau ular. Kodok. Hah? Kodok. Kodok. Kodok tapi gede. Wah. Kodok. Kodok. Tapi gede. Bangkong. Gede. Gede. Siluman gitu. Siluman kodok. Ya kalau wujudnya binatang. Di sini tuh. Ciumin lah. Cuman makhluk-makhluk di besar juga. Ini mah lebih dari lebih dari 10. Jadi banyak justru di sini besar. Jadi kalau ini sih kalau dilihat sih sebetulnya ini seperti jalan pintu masuk ke alam mereka, dimensi mereka.
Ya masih nggak tiap hari terbuka, cuman kalau saya perhatikan di sini, ini seperti pintu masuk ke gerbang mereka, destinasi mereka. Ini sekarang lagi terbuka apa tertutup? Kalau sekarang sih tutup, cuman malam-malam tertentu ini bisa terbuka. Jadi kalau emang di sini bisa juga dijadikan tempat ya untuk minta sesuatu bisa di sini seperti ngasih kau pesugihan, betapa minta sesuatu di sini bisa. Oke ya, kita tuh gitu. Untuk tognya tapi jarang Jarang. ada yang kuat sama. Misalnya ini juga besar, terus kalau emang ya misalnya kalau emang nggak masih pas setengah hati lebih baik jangan. Kayak tirai ya, kayak tirai gitu. Terus di tirai terus ya kita kalau kita masuk ke sana kita akan masuk ke dimensi mereka jadi Langsung kita masuk ke dimensi. sama mereka. Cuma ini hari-hari tertentu nggak setiap hari seperti itu, ini hari-hari tertentu. Sudah ada kali, mudah-mudahan ada sesuatu yang sudah tangkap kamera. Ini ujung jadi dekat ujung pabriknya. Bisa apa sih lama nanti? Ini buat ini. Jadi itu di belakang juga udah mulai kelihatan, dia mulai ya. Ini di sini sering terjadi kalau sering terdengar suara yang kayak lagi main tenis. Jadi sini banyaknya sosoknya Mickey, terus seperti ya kayak lebut lah gitu ya. Di sosok yang juga di sini banyak. Jadi kalau kita mau mediasi, kalau daerah sini ini besar sekali jangan. Jadi kita kunci aja, nanti kita kunci aja dulu, nanti kita ambil dulu makhluk yang ada di sini. Nah, cuman energinya bisa kita ajak mediasi nggak terlalu besar. Jadi kita mediasi sebelah sana, yang dekat ruangan. Jadi ya, dia di Kemenda Jantai. Jadi Ada di Tadi ada yang ngomong. Assalamualaikum. ada yang nongol gitu. Assalamualaikum. Ini sosoknya sih serem banget, mukanya hancur banget. Cewek. Perempuan, mukanya hancur. Bilangnya sih pernah terjadi kecelakaan di area pernah terjadi kecelakaan di pabrik. Dia tuh korban kecelakaan. Pabrik. Oh, dia berarti karyawan sini. Dulu bekas karyawan di sini. Ini mukanya hancur, nggak tahu kayaknya untuk Mesin, apa. kan? Sih. Pernah mesin ya, mesin pengiriman kertas. Ini korin sebenarnya. Korin. Udah lama dia meninggal. Dalam. Dia memang tinggalnya di situ deh. Tinggalnya di dalam, tinggal di sini. Oh, dia lagi di luar. Oke, jadi itu adalah ada Korin yang dia tuh karyawan meninggal karena kecelakaan. Jadi sebenarnya dia di dalam, cuma sekarang lagi di luar di situ tuh. Gua ngerasa. Yuk kita ke BKK ke sana. Kita balik lagi aja. Sini nggak bisa mediasi. Jadi kita nanti mediasinya di sana aja. Oke. Oh, Hawana jadi rubahnya. Ya. Ya. Sambil di-share aja, Om. Iya. Kang Riki mau uji nyali di sini yang tadi katanya ada yang berbentuk ular. dan- Jadi Kang Riki minta ditinggal sendirian. Jadi dia bakal tinggal sendirian selama berapa waktu ya? Sekuatnya aja. Mungkin kari ngomong gue nya. Sekuatnya aja. Terus sambil ini Sambil mediasi. dia. Sambil nyari info juga. Sebenarnya yang kalau juga
Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, sekarang saya lagi penelusuran di sendiri. Saya akan mencoba mencari sesuatu. Jadi kalau di sini auranya agak berbeda. Jadi saya akan mencoba melakukan penelusuran sendiri. Jadi di sini ada, kalau saya rasakan sih di sini banyak sekali penampakannya besar. Mudah-mudahan kamera bisa melihat. Jadi di sini auranya juga besar sekali. Saya coba akan melakukan penelusuran. Jadi di sini sosoknya juga energinya yang tadi saya sebutkan bahwa di sini sangat besar sekali. Jadi rekan-rekan akan menunggu di gedung sebelah sana. Saya akan mencoba melakukan penelusuran sendiri ke pohon. Di sini sosoknya yang tadi disebutkan oleh Kang Maya, bahwa tadi ada siluman yang berwujud katak tapi besar sekali. Ini yang saya rasakan di belakang saya sebetulnya ada. Kita coba. Tadi di sini sosoknya ini siluman katak besar sekali. Jadi di belakang sini kalau yang saya lihat sih di sini kayak pintu masuk ke alam mereka. Cuman tidak tiap hari bisa terbuka, dia hanya hari-hari tertentu saja di sini pintu ini akan terbuka. Jadi kalau kita masuk dan lewat sana itu bisa dibawa ke alam mereka gitu. Di sini sosoknya banyaknya siluman. Nah, di sini siluman katak, juga di sini ada perwujudannya tinggi besar berwarna hitam. Di sini sih sebetulnya didominasi oleh sosok-sosok yang memang energinya besar sekali. Dan kebanyakan sini sih sosoknya kayak siluman. Jadi sebagian itu wujudnya adalah binatang, sebagian lagi wujudnya itu manusia. Dan di sini nih, kalau dilihat ini nih di sini, ini sama juga di sini tinggi besar. Cuman saya perhatikan sih di sini ada sosok tinggi besar warna hijau ya, mungkin bisa dibilang ini buta hijau. Yang tadi sama dengan Kang Maya di sini. Dan di sini juga ada wewe gombel. Kalau miske jangan ditanya ya, banyak nih. Sama pocica juga banyak. Tapi coba saya tarik ya. Assalamualaikum. Nih di situ tuh. Jadi di situ saya lihat sih banyak ada sesuatu tuh, cuman agak kurang jelas nih. Coba saya mendekat. Nih lihat nih, pohonnya besar sekali nih Kang. Nah, pohonnya besar-besar. Nih pohonnya nih. Di belakang saya ada suara. Di belakang tadi ada suara. Ada suara ketawa. Di sini nih juga ada suara kayak yang mengeram.
Jadi sekarang saya posisinya di sini. Saya di sini mencium bau yang orang terbakar kan, kayak yang kebakaran. Di situ juga ada sosok tadi. Kalau bisa lihat sama ini sih, ini sebetulnya tadi ada yang muncul kepala, cuman nongol keluar nongol lagi. Jadi nanti saya kebetulan ini udah jam sekitar pukul 23.55, sudah waktunya untuk mediasi. Jadi saya kembali kepada tim lagi. Jadi saya akan mediasi di gedung sana karena emang di sini auranya tidak bersahabat. Yang pertama tadi saya mencium bau orang yang kebakar ya, bukan orang kayak ya seperti orang yang kebakar. Terus suhunya juga di sini tadi saya rasakan tadi di sini nih, di sini ini suhunya panas. Ketika saya masuk ke sini, ini suhunya dingin sekali. Jadi ada perbedaan suhu antara di sini, nih di sini, tempat saya tinggal sini nih, di sini dengan di sini. Ini perbedaan suhunya sangat drastis. Jadi di sini panas, di sini dingin. Terus juga di sini nih, nah di situ saya tunjukkan. Nah di sini tadi ada yang nongol kepala, itu sosoknya Pocica ya. Jadi tadi nongol balik lagi ke bawah, nongol balik lagi ke bawah. Sekarang dia mulai nyerang-nyerang nih makhluknya. Udah merasa udah wow sekali. Jadi saya akan tadi akan mediasi dengan sosok Korin di sini yang tadi di ujung sana. Cuman nanti mediasinya tidak akan melakukan di sini karena emang sosok di sini sangat berbahaya sekali. Jadi nanti saya akan mediasi di sana, di gedung depan. Di sini ini pohon juga sama nih, yang tadi sebutkan bahwa di sini juga ada sosok Wowo, juga tinggi besar sekali, warna hitam. Ini sosoknya nih. Ini pohonnya juga besar-besar, nongol-nongol juga. Pohonnya juga nih tinggi banget pohonnya. Ini sosok ya Om Wowo lah. Kalau di sini, ini daerahnya Om Wowo. Cuma kalau udah kita masuk ke sana, ini adalah daerahnya sosoknya sosok Genderuwo juga di sini. Ada tinggi hitam. Nah, ini kesukaannya Miss K ini, si Nyai Gelis nih. Di sini suka sekali dia suka duduk nyender, suka duduk di sini nih. Oh, di sana di atas, Bu. Ada yang lempar-lempar juga di atas. Tadi ada yang juga suruh ada suara-suara yang menggeram-geram nih, Kang nih pohonnya. Nah, ini Miss K di sini senang sekali. Jadi kalau Miss K sering di sini nih, Kang, lagi duduk-duduk, lagi ayun-ayunan kakinya. Oke, kita akan mediasi ya. Ini jalannya licin, tadi habis hujan. Ada kali. Jadi lumayan licin juga. Oke, aduh. Sekarang juga lagi gerimis. Nah, sini juga ada gedung, bukan sebuah bangunan, mungkin kantin ya. Dan ini kayaknya masih beroperasi. Ini lampunya redup, nyala lagi, lampunya redup terus terang lagi.
Oke, kita akan komunikasi dengan sosok Korin yang tadi ada di sudut ujung sana. Kita akan mencoba untuk menggali informasi. Mudah-mudahan si Korinnya mau bersedia untuk berkomunikasi. Ish, ada yang lempar. Ada yang lempar nih ke sini nih, ke atas, ke atap. Jahil, nongol, Gak ada nih, gak nongol. Udah beres ya tadi lagi. Jadi kita sekarang mau komunikasi dulu nih sama yang tadi Korin yang dibilang cewek yang ternyata kecelakaan karyawan di sini. Kan coba. Kebetulan sih yang mediasinya dari penghalangan. Biasanya kan Obi. Saya mau dibawa, nggak mau. Kok bisa kan? Oke, yuk. Oke, saya coba akan mediasi dengan komponen tadi. Tadi saya sudah bawa. Mudah-mudahan bisa sedikit menguap misteri yang ada di sini. Hari ini. Di perempuan ini bernama dia Nita Sridewi ya, namanya Nita Sridewi. Dia lahir tahun 1987. Jadi dia masih baru-baru. Dia kecelakaan sekitar tahun 2000. Masih baru-baru ternyata kecelakaannya baru. Masih yang ini agak lumayan lah, sekitar tahun 2014, 2015. Jadi lagi kerja. Dia melihat sosok, cuman di sini sih bilangnya ada sosok perempuan. Perempuan itu, jadi di sini emang di pabrik ini juga dalamnya juga banyak makhluk ya, banyak makhluknya juga. Dan kalau di dalam sih sebetulnya bisa bilangnya sih ada, dulu kan ini bekas Belanda bilangnya sih, kalau dibilang sih ini bekas peninggalan Belanda. Bahkan di sini ada beberapa gedung yang dimana gedung-gedung ini lah dulu pernah dijadikan mes atau tempat tinggal. Dan dulunya sih sebelum dijadikan tempat tinggal mes para karyawan di sini, itu tempat para Belanda tinggal di sini. Jadi banyak sebetulnya sih ada sering terjadi kecelakaan, cuman untuk kecelakaan yang parah ini adalah sekitar tahun 80-an. Ini sering terjadi kecelakaan. Yang parahnya tuh sih gimana kecelakaannya? Banyak sering terjadi kecelakaan. Yang paling sering tanggapan tuh. Nah, ini kalau sini Korin ini sih bilang mengatakan bahwa ketika dia sebelum kecelakaan itu dia melihat sosok perempuan Belanda, noni Belanda. Dan bahkan noni Belanda ini sebetulnya dia sering mengganggu warga masyarakat sekitar, bilangnya. Di sekitar sini. Yang ada di sekitar sini. Dan bilangnya sih noni ini sangat jahil juga, bilangnya sangat jahil. Terus noni ini juga sering jahil. Terus dia emang bisa membuat seseorang itu apa ya,
kecelakaan, apalagi buat karyawan di sini. Kalau dia lagi kosong, dia lagi banyak ngelamun, banyak pikiran, itu biasanya sosok noni itu suka datang, lalu bisa ketika datang kaget akhirnya langsung kecelakaan. Jadi sosok ini itu dia memang langsung Ya, meninggal. bilang sih si Korea bahwa ini namanya Nita, Nita Dewi katanya yang gitu. Dia sih lah katanya dia tuh asli orang penduduk sekitar, bilangnya sih tepatnya ya anak di sekitaran sini. Jadi memang noni itu sosoknya memang mengganggu gitu, memang Kalau- sengaja mengganggu. Kalau dari informasi dari sosok Korea ini mengatakan sih bahwa noni yang dikatakan itu adalah dia sering mengganggu. Justru masyarakat sekitar sini sering melihat penampakan sosok noni Belanda itu. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang Ada masih. nggak sih noni di sini? Untuk konsumennya sih sebenarnya posisinya sih di dalam Oh di dalam. di dalam area pabrik. Terus juga di sini ada kalau saya lihat sih ada 3 noni Tiga noni. akademi. Yang satu lah di dalam karena emang kita tidak bisa melakukan penelusuran di dalam. Terus ada di namanya gedung 5, di situ ada sosok noni yang emang dulu dijadikan tempat mes para karyawan, tetapi dulunya ini sering dijadikan tempat dulunya tinggal orang-orang Belanda, dan itu sosok noni. Noni yang memang meninggal pada saat itu. Ya, Sekarang itu memang mereka mengganggu itu sebenarnya mereka yang mengganggu. mengganggu itu mereka, jadi sosok noni ini yang mengganggu. Nah, untuk sosok-sosok yang di sini, yang luar ada sini, bilang dari kata psikologi ini adalah mengatakan bahwa sosok-sosok yang tinggi besar di sini, sosok yang kayak Om Saya Ciwowo, terus yang kayak yang tadi bilang siluman itu, dulunya ini sering dipakai untuk pemujaan atau di sini dipakai untuk pemujaan, sering dipakai meminta sesuatu. Nah, cuma ketika di berdirinya pabrik ini, ya akhirnya ini lahan ini menjadi terkucilkan dan memang sudah tidak dijadikan lagi tempat untuk meminta sesuatu. Gitu. Cuman untuk energinya karena makanya si Korin ini kenapa dia berada di luar, karena emang orang Korin yang berada di dalam pabrik ini kecuali si Noni itu semuanya ditarik oleh makhluk-makhluk yang ada di sini. Jadi dijadikan sebagai ini budak, jadi budak. Dan minta sih bahwa Korin ini minta untuk didoakan, mintanya didoakan. Dan mungkin di penghujung kita terakhir ya, Ya. kita mendoakan di sini. Oke. Ada lagi mungkin yang bisa diajak misalnya si nenek itu ada nenek itu sebelumnya. Kalau si nenek masih nggak ada sih memang neneknya, cuman mungkin penglihatannya juga sebetulnya sosoknya bukan nenek tapi perempuan. Itu perempuan itu rambutnya juga ya mungkin kalau bilang setengah baya mungkin pantas bilang nenek, cuman saya lihat sih itu setengah baya bukan sosok nenek. Karena itu emang bukan Korea tapi emang makhluk. Kalau udah iya setengah baya lah ya. Mungkin Kang Maya ada tambahan Kang Maya? Ya ada. Di sini kan banyak kecelakaan di depan. Betul. Itu teh tiap tahun lah. Makhluk di sini tuh mintanya tiap tahun. Ada jadi memang Ada yang kecelakaan di depan itu. di depan di jalan raya. Itu tuh semua ketarik ke sini berarti. Iya, Itu tuh ada di sini semua sih koren-korennya sih. Atau iya sini ada di sini. di sini semua. Paling parah kecelakaan di sini tuh apa tuh kan? Kecelakaan yang akan lihat kecelakaan paling parah itu. Tabrakan motor, Langsung meninggal di kebanyakannya tabrakan motor. Itu tuh sosoknya yang bikin kecelakaan tuh yang tadi di belakang tadi Iya. Om Bowo atau yang Bukan yang bukan Om Bobo. tapi yang Kan tinggi ya kebanyakan mah jahil lah. Ini ya, kacang hijau. kacang hijau. Kacang hijau. Kang Wena jadi mau Coba. Ya, oke, jadi guys, buat teman-teman kita kebetulan Kang Mali ini dia ada sesuatu yang mungkin benda ya kita akan mencoba untuk menarik ya mohon doanya kalau memang haknya kalau benar-benar memang haknya pasti mudah-mudahan haknya jadi kok jadi nggak akan terjadi apa-apa. Oke, yuk ikut. Jangan lupa untuk kalian share juga ya ke teman-teman kalian.
Jadi Kang Maya sedang mendeteksi benda itu berada di mana. Oke. Dan dari rekaman kita kali ini kita mendapatkan suatu benda, yaitu berbentuk kris dari pohon ini. Jadi tadi Kang Maya sudah melakukan penarikan benda A. Memang dari tadi sebetulnya Kang Maya juga sudah mendeteksi bahwa di sini ada benda yang memang tersimpan di sekitar pohon sini. Jadi ini penghuninya di sini si penunggunya, cuman barangnya sudah ada di bawah. Jadi tadi sebetulnya Kang Maya sedang menarik bendanya untuk keluar, dan alhamdulillah tanpa ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, alhamdulillah penarikannya berjalan dengan lancar. Jadi mungkin kamera bisa lebih dekat lagi bahwa ini bisa dijelaskan Kang Maya ini apa dan dari mana, mungkin Kang Maya bisa dijelaskan. Kemungkinan benda ini teh punya orang zaman dulu. Orang zaman dulu. Orang zaman dulu. Zaman Ada zaman sebelum Belanda. ya sebelum Belanda. Sebelum Belanda berarti sudah ada di sini. Oke.
sekitar tahun berapa nih? Kerajaan Pajajaran apa? Sekitar tahun 1700. 1700. Itu abad ke-17 ya. Abad ke-17. Ini sudah berkarat gini. Tidak ada ininya pegangan gitu. Ada punya nama nggak itu kerisnya? Punya nama sih masih kan. Sebagai haki. Bayi haki. Telas. Baik haki. Masuk. Keris bayi haki. Ini sudah lama. Tahun 1700-an. 1700-an. Jadi 1700. Yang punyanya dulu siapa, Kang? Terus kenapa ditanam di sini gitu? Datuk Singarimbun. Nama pemiliknya Datuk Singarimbun. Terus kenapa ditanam di sini? Gak sengaja atau memang sengaja ditanam di sini? Ada maksudnya. Ini mah ketarik ke sini. Oh, ketarik ke sini. Bukan ditanam di sini, cuman ke bawah ke sini. Tapi banyak benda-benda lain om ini. Ya. Banyak. Cuman yang boleh diambil cuman yang ini. Enggak sih. Boleh ambil juga yang lain. Boleh. Oh, boleh. Jadi tadi udah narik benda di pohon ini, jadi berbentuknya keris. Jadi keris itu umurnya 1700-an dan nama keris itu adalah bayi haki. Tadi yang ada nama yang itu datuk ya, datuk apa? Datuk Singarimbun. Datuk Singarimbun. Singarimbun. Singarimbun yang punyanya. Nah, kata Kang Maya infonya memang di sini masih banyak benda-benda pusaka lainnya seperti keris tadi. Dan di sini memang bisa diambil apa enggak, ternyata kayak kata Kang Maya memang bisa diambil. Nah, nanti rencana Kang Maya juga mau ambil ya sekemampuannya Kang Maya bisa ngambil berapa biji. Karena Jadi sekarang sebelum ngambil pusaka yang lain atau narik pusaka yang lain, break dulu katanya. Yuk, ngumpulin Oke. dulu. Oke, kita lanjut lagi untuk penarikan mustikanya. Karena kondisi Chris juga sudah mulai fit ya, tadi sempat break dulu sebentar. Yuk, kita mulai lagi. Namanya lagi cari spot-spot yang ada mustikanya, yang bisa kita ambil. Jadi yang memang udah haknya ya. sudah ketemu guys spotnya.
Jadi penarikan mustika. Tapi pada saat penarikan mungkin Eyang langsung masuk. Jadi untuk penarikan mustika di sini jadi dilakukan sama Eyang langsung. Dan ini sekarang Eyang masih di sini. Tiap tahun pernah ada wae anu jenazah di jalan raya gitu. Ini video Ini jadi kata yang dirayu. Oh, jadi darahnya yang di sini. Jadi yang di sini itu memang benar. Tadi yang diobrolin sebelumnya sama Kang Rekin jahil, sama Kang Maya juga memang kata Eyang sendiri pun di sini jahil semua. Jadi yang menyebabkan kecelakaan semua yang di sini. Pasti Itu langkung aki langkung uninga nu sayana kumaha. Mohon mangga. Promes pada setengah langkah sendiri. Yang sana orang garis patok ya. mohon terus biasa keluar ke daerah dianya apinya. Jadi karena sosoknya membahayakan,
dan mencelakai banyak orang. Jadi yang bermaksud mau bukan ngunci, yang ngasih patok, jadi supaya nggak keluar sana, nggak mencelakakan banyak orang lagi. Nanti yang bakal lakuin itu. Jadi tadi yang dimasukin sama yang situ mustika. Jadi mustikanya nanti bisa dikeluarin pas di rumah, mungkin di rumah ya. Yang dia tadi dimasukin sama Eyang itu nanti dikeluarin nanti di rumah. Jadi hari ini kita tuh udah dapat mustika 3 mungkinnya tadi. Soalnya tadi ada 2 yang dimasukin sama. Kita mau patok dulu supaya nggak banyak yang bisa. Oh, mau dipatokin sih. Mager. Jadi ini teh ada apa, Kak? Ini nih tadi ada aslinya ayamnya lagi matok dari pojok sana sampai pojok ke sana. Terus sehingga si makhluk yang tadi berada di dalam tadi sana itu nggak bisa berjalan.
buat bisa mengakibatkan kecelakaan orang. Luas banget area yang dipatok. Luas banget ya. Luas banget. Jadi biar si makhluknya juga nggak terlalu sempit. Ada ruang gerak, jadi nggak terlalu agak sepertinya di penjara. Jadi luas. Ini panjang. Itu yang ditarik benang apa itu? Itu yang tarik itu kayak sejenis garis, tapi nanti itu sebetulnya cahaya. Jadi kalau dia secara mata batin itu udah Kayak benteng. kayak benteng. Jadi nantinya nggak akan ada kecelakaan lagi gitu ya? Ya insya Allah mudah-mudahan dengan adanya di pagar ini, jadi tidak ada sering lagi terjadi kecelakaan. Udah beres? Istirahat. Jadi ke Kang Maya, jadi ayahku udah keluar, jadi Kang Maya udah gak selalu kan udah ngasih patok juga di sini. Lagi dikasih energi sama tapi untuk jejak penelusuran kali ini yang secara live sampai sekian dulu ya. Jadi intinya pabrik di sini memang sudah ada dari sejak zaman Belanda dulu ya. Jadi sebelum memang sudah ada tempat tinggal untuk noni sebelum jadikan pabrik gitu. Dan memang di sini sosok-sosok yang di sini memang cukup memiliki aura yang sangat kuat banget. Jadi aura yang mereka punya itu membuat orang-orang yang ada di sini kecelakaan tuh. Jadi memang sosok-sosok yang ada di sana, terutama yang besar itu. Dan tadi pada saat kita pengambilan mustika itu kita Eyang juga membantu, dan itu mungkin kita nggak bisa langsung dilihatnya secara live. Nanti mungkin akan Kang Maya atau Kang Ombok itu mengeluarkan mustika yang tadi yang ini ya yang ambil. Nah sekarang tadi Eyang ini tadi pas mungkin melihat sosok yang di sini itu memang sangat jahil semua. Jadi itu yang menyebabkan kecelakaan yang ada di sini itu sering banget. Jadi setiap tahun itu selalu ada kejadian kecelakaan. Jadi tadi Eyang memberikan patok itu supaya makhluk-makhluk yang ada di area si pabrik ini tidak keluar atau tidak mengganggu perlintasan di sini, sehingga tidak ada terjadi lagi kecelakaan seperti itu. Dan terima kasih juga untuk Eyang sudah membantu kita selama ini. Dan kita sebelum penutupan live jejak penelusuran kali ini, kita doa dulu, karena ya kita juga mendoakan korin-korin yang tadi meninggal yang di sini, yang di daerah sini ya. Kita berdoa dulu juga sama Ombok. bihi wa ummatihi wa usbihi wa silsilatihim wa yaqdirubahum wa yarhamuhum wa yuli darajatihim bidini wa dunya wa al-fatihah. Tenang di alam sana, ditunjukkan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terlantar di mana saja. Semoga sampai di kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah jejak penelusuran live kali ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita juga bisa live lagi di tempat atau lokasi berikutnya. Jadi gitu info ya buat kalian. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan juga komen, dan juga nyalakan lonceng supaya kalian gak ketinggalan sama video-video lainnya. Oke? Ya, sampai jumpa di jejak penelusuran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.